ujian. Kataku hari ini hari jatuh, ku bersuka-suka girankanku. Girankanku, oh girankanku, ku bersuka-suka girankanku. Girankanku, girankanku, ku bersuka-suka girankanku. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Kristus Sang Kepala Gerakan, karena berkat kasih-Nya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan semangat. Biarpun dengan situasi yang ala kadarnya, kita masih sanggup untuk bersukaria. Yang saya hormati Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, kemudian pemerintah desa yang mewakili Gamot Banjar Padamean dan Tengkolang. Begitu pula dengan Ketua Cabang yang saya hormati Lili Santi Bunte selaku Sekretaris Cabang, serta jajaran pengurus cabang. Yang saya hargai teman-teman komisariat yang telah hadir pada hari ini. Begitu juga untuk adik-adik yang saya sangat sayangi. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore adik-adik. Pada hari ini telah sampailah di mana rumah belajar akan diresmikan. Harapannya semoga kelak rumah belajar ini memberikan bentuk nyata dalam semangat belajar anak-anak untuk mengerti betapa pentingnya pendidikan. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dimana selama ini berlelah-lelah untuk merangkai dan merangkum segala acara rumah belajar ini. Tidak banyak saya sampaikan. Sekian atas sambutan dari saya. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Bangkitlah, baharui hidupmu, dan beritakanlah Injil. Ut omnes unum sin, shalom. Salam untuk kita yang beragama Kristen. Kami dari pemerintahan Kapolri Dosen 2 mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa kami yang di NKI. Oke, tadinya penghulu kita Dosen 2 datang, jadi karena beliau melayat katanya diwakilkan kepada saya. Tadi beliau bilang ucapkanlah terima kasih kepada mahasiswa kita di NKI katanya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada anak kami dari kumpulan GMKI. Semoga kumpulan kalian ini bisa berjalan dengan baik, memberi contoh kepada adik-adik kalian ini. Mudah-mudahan adik-adik kalian ini bisa mendengar pengarahan dari kakak-kakaknya, dan seperti yang dikatakan tadi dari berita yang dibacakan tadi bisa untuk dipegang anak adik-adik kalian ini. Begitu juga orang tua di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian, anak-anak kami di sini, karena sudah memberi satu harapan untuk adik-adik kalian ini. Mudah-mudahan Tuhan memberi panjang umur pada kalian, rezeki bertambah agar bisa membimbing adik-adik kalian ini. Sedikit ucapan terima kasih dari kami orang tua, mewakili dari orang tua. Salam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyampaikan kesempatan kepada kami selaku yang membidangi pertanian di Kecamatan Tanah Jawa. Tapi sebelumnya saya minta izin supaya karena Pak Kadis kita atau yang mewakili, yaitu yang diwakili oleh kepala bidang pertanian penyuluhan, supaya kita berikan kesempatan
memberikan kata sambutan sepatah dua kata. Jadi saya mohon kepada Ibu Kabid supaya memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu di di Nagori Bajambi 2, Kecamatan Tanah Jawa Simalungun, dan juga kepada adik-adik yang sudah antusias datang. Dan sebelumnya kami dari Dinas Pertanian menghadiri undangan yang sudah disampaikan oleh adik-adik kami dari GMKI, bahwasanya undangan diberikan kepada kami dalam perihal untuk kegiatan launching peresmian rumah belajar. Dan di sini kami dari Dinas Pertanian, saya mewakili Kepala Dinas Pertanian yaitu atas nama Pak Saban Saragi menyampaikan salamnya, dan kami diutus untuk dapat menghadiri acara ini dan juga nanti memberikan sedikit materi ataupun penyuluhan pertanian mungkin. Perkenalkan, nama saya Lasma Wailani Hutasoid. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari sini, yaitu di Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa. Jadi kita berdampingan Bapak Ibu dan juga adik-adik, dan mungkin nanti di sini untuk Dinas Pertanian mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua anggota kelompok tani rata-rata. Dan di sini kami Dinas Pertanian ada perpanjangan tangan bahwasanya ada kantor kami juga, mungkin bisa tempat kalau adik-adik ada rumah belajar, mungkin Bapak Ibu bisa juga meminta informasi atau belajar juga. Kita ada kantor Balai Penyuluhan Pertanian yaitu BPP di Kecamatan Tanah Jawa, tempatnya di Nagori Muara Mulia, sebelah kanan dia yang dekat pinggir pasar. Lalu kita juga mempunyai teman-teman para penyuluh pertanian di wilayah yang kita sebarkan di Nagori. Mungkin di sini juga ada di sini dengan Pak Puja, dan koordinatornya dengan Pak Besna Tenggolan. Saya yakin udah kenal semua kan Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin itu aja. Jadi mudah-mudahan adik-adik GMKI ini bisa wujudkan keinginannya dan bisa membantu adik-adik kecil kita ini belajar. Adik-adik belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Jadi pulang sekolah, nanti misalnya ada tugas-tugas yang nggak bisa, mungkin bapak ibunya, ayah mamanya lagi ke sawah atau ada tugas lain, nggak bisa datang ke rumah belajar. Itu kan abang-abang, karena kami juga dari tadi juga mendengar bahwasanya ini adalah suatu tempat yang baik, rumah belajar ini, dan mudah-mudahan bapak ibu mendukung, dan juga kalau bisa adik-adik GMKI ini lebih menjalin komunikasi yang aktif dengan pemerintah setempat, karena pasti kalau untuk hal yang positif pasti kita akan bantu apapun itu. Mungkin itu aja dari kami. Saya kembalikan kepada teman kita. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gerakan, yang senantiasa menyertai kita hingga pada saat ini. Yang saya hormati, di sini ada pemerintahan setempat atau yang mewakili. Lalu di sini ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, yaitu Kabid Dinas Pertanian Ibu Lasma Hutasoid, dan beserta penyuluh yang ada di sini. Yang saya hormati seluruh orang tua yang berkumpul di tempat ini, yang memberikan anak-anaknya untuk dididik di rumah belajar yang dibuat oleh GMKI Cabang Batang Siantar Simalungun. Yang saya hormati sekretaris cabang saya Lili Sandi Munte, beserta jajaran badan pengurus cabang, beserta jajaran pengurus komisariat yang ada di sini, dan yang saya hargai seluruh kader-kader GMKI yang telah hadir di sini, baik itu
bersama relawan pengajar untuk rumah belajar ini. Dan yang saya sayangi, adik-adik yang semangat sekali berkumpul di tempat ini, adik-adik Bajambi 2 Kecamatan Tanah Jawa. Hai, hello, hai. Ya, di sini kami Abang Inang, Bapak Ibu dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Pematang Siantar Simalungun mengucapkan terima kasih banyak, terlebih kepada orang tua kami yang sangat antusias untuk mengizinkan anak-anak di sini agar dalam kesempatan ini kami mahasiswa ingin mendidik dan mengajar anak-anak kita ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa zaman saat ini sudah cenderung zaman teknologi. Jadi anak-anak pun banyak yang sudah menggunakan handphone. Jadi rumah belajar ini salah satunya untuk meminimalisir atau mengurangi penggunaan handphone atau penggunaan game yang ada di handphone. Dan mari datang ke rumah ini, kita belajar sambil bermain. Nah, jadi rumah belajar ini bukan tempat seperti yang di sekolah yang sering terlalu monoton. Belajar, kasih PR, pulang. Belajar, kasih PR, pulang. Bukan. Tapi tempat ini kita lebih mengembangkan kreativitas anak-anak yang ada di sini. Karena zaman saat ini kreativitas itu harus perlu ditumbuhkan. Dan minat dan bakat harus perlu diciptakan dan harus perlu dilihat dari anak-anak ini. Maka kami juga memohon kepada orang tua kami, manakala orang tua kita juga sudah mendapat di mana minat bakat anak-anak kita ini, bisa diberitahu kepada kami. Walaupun yang belum dapat juga, kami akan mengeluarkan itu dari dalam diri adik-adik ini. Kepada Dinas Pertanian, kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang telah hadir dan menyempatkan waktu dalam melakukan penyuluhan tentang pertanian. Semoga apapun yang diberikan materi oleh Dinas Pertanian dapat diterima dan dapat menjadi masukan kepada warga-warga yang ada di sini. Dan kita juga, Bapak Ibu, kalau ada nanti yang belum paham tentang pertanian, boleh ditanyakan langsung. Di sini juga ada penanggap kami mewakili GMKI, yaitu Tiopan Sianipar, dan juga selaku Pokja rumah belajar nanti akan memberikan tanggapan mewakili GMKI kepada penyuluh pertanian. Semoga pertanian yang ada di desa ini bisa maju, lancar, dan tentunya berkembang. Akhir kata, tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Bangkitlah, baharui hidupmu, dan beritakanlah Injil. Utomne sunumsin, salam. Saat ini kita akan meresmikan rumah belajar. Pertama saya akan ketuk palu dulu. Ya, kami juga kalau boleh mengundang pemerintah setempat, mewakili orang tua, lalu mewakili Dinas Pertanian, Sekretaris Cabang, dan Kabid Akspel serta Pokja rumah belajar. Baik, pertama-tama kita akan ketuk palu, baru setelah itu kita akan gunting pita bersama-sama. Izin Bapak Ibu yang ada di depan ini, saya sebagai Ketua GMKI izin untuk meresmikan rumah belajar Utomnes Unumsin GMKI Pematang Siantar Simalungun. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan, maka rumah belajar Utomnes Unumsin Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematang Siantar Simalungun pada hari ini tanggal 24 Februari 2024 resmi dibuka. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan, maka pada hari ini tanggal 24 Februari 2024 secara resmi saya, Ketua Cabang GMKI Pematang Siantar Simalungun, menggunting pita biru ini sebagai bentuk peresmian rumah belajar Utomnes Unumsin Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematang Siantar Simalungun. Hore, ayo sama-sama bilang hore. Baik.
kenal maka tak sayang, ya kan? Mungkin dia cuek wajar, nggak kenal. Itu juga saya pun cuek ketika saya nggak kenal. Baik, nama saya Anis Sipayung. Ini nama saya di Pematang Raya. Pernah dengar Pematang Raya? Kabupaten Simalungun, ibu kota Kabupaten Simalungun. Jadi istri abang Boru Saragi Sidoro, jenis kelamin perempuan. Mas kan? Mungkin salah. Ada ya? Nah, jadi anak satu namanya Frida, cewek, dia masih 2 tahun. Dan sebentar lagi proses masuk SD, udah usia ada 3 tahun lagi. Ya, jadi saya sekolah, saya mengajar di SD Panitungan, sudah mengabdi selama 11 tahun sebagai guru honorer yang gajinya sedikit deh, banyak, makanya mau jadi guru nanti ya, gajinya 3.300.000 per bulan per 3 bulan, tapi tetap kita harus semangat ya. Jadi kalau saya buka rumah belajar juga, melihat ini ada di MKI buat rumah belajar gratis, kita juga buat rumah belajar gratis, ada di Raya, ada di Panitongan, dan ada di Selabajaya. Selabajaya itu arah ke 3 ras kalau pernah dengar. Jadi kita selama membuka rumah belajar itu sudah ada sekitar 5 tahun, dan itu tidak dipungut biaya. Itu tidak dipungut biaya sekalipun sepeser pun itu tidak dipungut biaya. Pertanyaannya, itu dari mana sih uangnya bisa bertahan itu 5 tahun? Kata kunci adalah tulus. Kerjakan segala sesuatunya dengan tulus. Nah, mungkin di sini sekali diskusi nih kan? Ya, baik. Nah, terutama aku berbicara tentang pengalaman. Yang pertama, yang paling solid itu yang adalah tim rumah belajar. Ketika teman-teman di MKI yang ingin membutuhkan bahwa rumah belajar itu harus dilahirkan, solid dulu dong. Ya, jangan hanya sebatas euforia aja. Ketika sudah dibuka rumah belajar sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, harus komitmen dong. Tantangan kita banyak, soal dinamika kita banyak. Apa itu? Misalnya kita tiba-tiba ganti kuliah, tiba-tiba kita ada kesibukan, tapi itu bukan menjadi alasan. Ketika kita seorang punya prinsip, kita harus jaga omongan yang sudah kita sepakati bersama. Maka merdeka sejak dalam pikiran. Ya, teman-teman di gerakan mahasiswa banyak tantangan. Bicara uang, bagaimana perjalanannya ke sini, gak usah takut. Sepanjang kalian tulus, aku pikir semua akan terjawab oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sama dengan kita gaji 300.000 sampai hari ini 11 tahun, kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu kalau kita percaya tentang pekerjaan yang kita kerjakan itu. Nah, buat teman-teman ada nanti 10 atau 5 tim pengajar, ya, harus konsisten dong. Kita sendiri, kita awalnya dari pandemi, kita jalan pakai along-along, pernah lihat along-along nah? Seperti jualan itu, keranjang itu, kiri kanan, kita bawa buku ke desa-desa itu nah? Bawa buku kita bagi sama anak-anak itu di sana. Nah, awalnya orang tua nggak dimarahin, karena apa? Takut kena penyakit pada masanya itu 2020. Tapi kita bilang kita pakai penjagaan, masker, tapi kita bagi anak. Kita sempatkan satu desa itu, kita meluangkan waktu membaca buku bersama mereka 1 jam dan 2 jam paling lama di satu desa. Ada 8 desa yang kita jalani di sana. Ternyata pelan-pelan sampai hari ini berjalan, dan satu wadah ada tempat kami rumah belajar, dan disitulah tempat kami berkumpul. Kenapa saya bilang begitu? Kalau aku ke 8 desa agak terbatas, pinggang pun capek kali memang patah. Tapi itu adalah kebijakan, sehingga kita buatlah kolektif kolegal mengumpulkan uang sekretariat. Lalu dari mana caranya mengumpulkan uang sekretariat? Aku punya teman orang hebat, aku komunikasikan, Bang, boleh nggak bantu Bang uang sekretariat kan buat begini-begini? Kita kasih penjelasan. Boleh katanya. Kita nggak boleh paksa. Ya kasih 200-500. Ternyata dengan 10 orang jadi itu sekretariat. Nah, artinya apa? Dengan yang lahirnya teman-teman GMKI di sini membuat rumah belajar, ini tidak boleh hanya sebatas euforia saja teman-teman. Harus pegang teguh. Ketika 1 kali seminggu
ajarkan ini sekali seminggu. Tapi bagaimana teknis pengajarannya? Jangan samakan dia seperti di sekolah. Kalau samanya mereka ini sama di sekolah, mereka ini pun jenuh itu. Tapi bagaimana rangsangan kita supaya anak-anak ini supaya semangat? Maka lihat potensi setiap anak-anak ini, apa yang mereka suka. Jangan kita pukul, jangan kita langsung titik, tidak ada dia. Jadi buat anak-anak ini, ajak kalian dengan waktu yang kalian berikan, waktu 1 jam 2 jam di sini, itu sudah membayar kami. Datang aja kalian ke sini, ke rumah belajar PMK ini. Kalian aja nggak usah pakai uang, tapi dengan kalian mengasih waktu kalian 1 jam 2 jam, kalian sudah membayar kakak-kakak kalian ini. Tahu maksudnya kan? Datang aja kalian sini, bawa mata pelajaran dan mata pelajaran. Aku bisa kayak gini loh kak, aku bisa begini loh kak. Ya udah, dibantu itu anak-anaknya. Supaya apa? Supaya keluar imajinasi mereka, keluar kreasi mereka. Nah itu dia untuk anak-anak. Jadi jangan kita kekang kaku terhadap anak. Dan buat orang tua kami, tanpa orang tua, pilihan utama itu adalah orang tua dan keluarga. Ketika orang tua memberikan yang terbaik di rumah, anak-anak juga memberikan terbaik di luar dari rumah. Itu jadi kalau orang tua masih memberikan hati dan pikirannya ke sini anak-anaknya, kasih biarkan mereka bermain di sini. Daripada mereka menghabiskan waktunya untuk hanya sebatas bermain game, sayang. Jangan kita kasihani dia karena nangis kita kasih handphone, rusak nanti dia 15 tahun kemudian. Lebih baguslah dia nangis di masa kecilnya daripada kita menangis di 15 tahun kemudian. Karena apa? Nggak akan melekat nanti pikirannya. Jadi anak-anak kami, media pengajar kalian bukan handphone. Kenapa kalian dikasih buku? Untuk kalian baca. Kenapa dikasih kalian buku catatan? Supaya kalian ingat apa yang kalian baca. Semangat? Semangat? Itu maksud dari tujuan sekolah. Jadi kalau umur sekarang, kalian itu nggak perlu pakai handphone. Paling kalau ada abang kalian di luar negeri, PC yang video call namanya ya, boleh. Tapi kalau untuk main handphone nggak usah lah. Game nggak perlu. Itu membuat kau rusak. Tidak ada akhlak, tidak ada sopan santun, tidak ada moral. Diri nggak mau, nggak mau, itu pun nggak boleh dijawab nggak mau. Ya mak bentar ya mak, kau kerjakan itu. Jangan sampai terputus nggak mau. Ya, kerjakan itu. Ya, bu. Iya mak, iya pak. Supaya biar enak mama itu mendengar panjang umurnya, ya kan? Karena itu juga perlu untuk menguatkan umur mama kita, bapak kita, supaya kita hargai orang-orang tua kita. Setuju ya? Setuju ya? Nah, maksud abang datang ke sini sebenarnya menguatkan adik-adik dan teman-teman ataupun kakak-kakak kalian yang untuk mengajar di sini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Di sana masih ada juga anak-anak yang belum bisa membaca. Banyak itu. Jadi sampai di kelas 6 pun masih ada anak-anak yang belum bisa membaca. Lalu siapa yang mau disalahin? Ayo, kita mau bertanya ini, siapa yang mau disalahin? Orang tua kan? Bukan? Ini satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Semua harus kerjasama. Makanya tadi dasarnya adalah pilihan utama terhadap anak tetap orang tua dan keluarga. Penguatannya adalah guru. Jangan ada beberapa poin yang pernah kutangkap di beberapa desa. Anak itu hanya sebatas dititipkan di sekolah. Itu enggak tepat. Yang tepat itu adalah sekolah itu untuk mendidik anak-anaknya, bukan menitipkan anaknya. Sama ke rumah baca. Di rumah baca ini tidak untuk menitipkan anaknya, tapi mendidik anaknya. Itu maksud dari tujuannya untuk belajar. Belajar di sini belajar bebas, tapi bebas pakai aturan. Merdeka bukan semena-mena tentang apa kesukaannya, tidak. Semua adalah kesepakatan. Ya, buat teman-teman juga, merdeka bukan serta-merta suka-suka hatinya semua ini, tidak boleh. Walaupun aku sebagai abangan kalian hari ini, gak suka-suka aku juga masuk ke rumah belajar GMKI. Aku harus izin kepada penanggung jawabnya di sini. Aku harus permisi kepada BPC-nya ketika aku izinkan. Itulah bentuk kesepakatan, tapi bukan aturan. Aturan itu bisa keberpihakan penguasa ataupun sebatas karena dia pimpinan. Itu nggak tepat juga. Ya, ngerti anak-anak ya? Oke? Nah, ada nanti beberapa hal yang perlu nanti abang sampaikan di sini. Nanti
nanti saya akan berjanji kita buat lomba mewarnai, setuju? Setuju? Nanti aku akan kolaborasi di sini sama itu lomba mewarnai. Ya, saya nyiapkan hadiahnya, piala hadiah dari saya itu. Biarkan nanti abang-abang kalian yang siapkan itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, janji abang di sini. Ini abang bukan caleg ya. Nah, caleg udah selesai. Yang kedua, kita buat nonton bareng di sini malam. Mau? Filmnya apa sih bang? Filmnya tentang mengedukasi anak-anak dan orang tua. Film itu semua. Jangan yang dari ini tua nanti datang ke situ orang tua itu ikut menangis nonton film itu. Serius nih bapak. Anggo itu tuh kamu noni oke? Tidak kamu maka anak tahun. Nangis nonton kita. Tahu percaya. Artinya apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari pengabdian kami. Karena kami tidak suka juga dibayar. Dengan bapak ibu tadi yang sudah berulang kali aku bilang, dengan mengantarkan anak bapak ibu juga ke lokasi ini, kami sudah dibayar dengan ketulusan hati. Itu. Dan aku sangat mengapresiasi teman-teman gerakan mahasiswa Kristen Indonesia yang mau melakukan hal seperti ini. Karena sudah jarang mahasiswa melakukan seperti ini. Serius. Orang di pikirannya sekarang bagaimana mengerjakan sesuatu dengan uang. Makanya kita rusak cara berpikir kita. Segala sesuatu bicara tentang uang, maka kita nggak akan pernah sehat cara berpikir. Bagaimana mungkin kita menyelamatkan pemikiran anak-anak kita? Bagaimana mungkin menyelamatkan mental anak-anak kita? Sementara kita pun mengajari anak-anak kita untuk rusak cara berpikirnya. Unang pola tuh sih, anakku, dong gunaan situ mah kau tuh mau 2 jam lumayan tarapo katanya. Nah itu kan udah nggak pas. Bolehnya kita kasih, tapi kalau ada rumah belajar begini, ayo kasih 2 jam. Oke, terbantu memang terbantu, tapi kita ingatlah anak kita ini, karena nggak selamanya juga mereka di sini sekali seminggu tiap seminggu, 2 kali seminggu, kasihlah kesempatan. Dengar ya, jadi kita semuanya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Yuk. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya. Ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Jadi nanti lagu kita terus. Kalau kalian belajar di sini sambil ada loudspeaker begini, gak apa-apa nyanyi-nyanyi. Ya, ini hiburan ya, ya nggak ya? Biar semangat terus. Terus belajar juga terus gak tutur juga ya. Nah, terus aja bermain. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan benci mewarnai ciptaan mimpi hidupmu. Berlarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa,
membaca, berita bangsa, dan ini juga mudah-mudahan itu kalian lakukan. Nanti ada banyak lagu, 2 lagu lagi nanti mau aku sampaikan, tapi itu berikutnya. Jadi yang boy sadar kami di son rata-rata tuh mersuan. Jadi perturunan manetek kami mersuan nama mau sampai patari mau patari menglimari baru halaki mametek. Tapi sementara kalau mametek amang pembibitan dope. Nah, ima dihamion nasubui serentakan ni antara kedua belah utak nomor balap bajak bidua. Ima anggo di son kesulitan. HP nang nakinaw lewat seteruan. Saya sengaja dari bawah jalan tadi kemarin kan. Ay kayo ba di mana? Naning merjagung nomor karangan na kan itu. May ba? Makanya aku bilang kamu, kalau memang kita sudah bisa tanam di bulan Maret, kan bisa dieskakan Pak Camat, Bajambi 2, Nagori Bajambi 2, Dusun Banjar Perdamaian itu sudah tanam. Bisa dieskakan Pak Camat. Kalau apabila sudah diturun SK Pak Camat itu, PSDA pun sudah mengetahui itu. Makanya aku bilang, nanti hari Senin saya akan ngomong dengan pihak PSDA. Contoh ini, sudah adakah sosialisasinya dibuat sama petani? Kalau belum ada sosialisasinya dibuat sama petani, belum bisa dilaksanakan pembangunan. Bisa blunder kita nanti. Saya pun berani depan. Kan itu. Apa berani dulu? Nah, jadi, kalau memang dusong dapat sosialisasi orang itu langsung melakukan, bukannya kita menghambat pembangunan, bukan. Cuman disosialisasikan dulu lah. Seperti kejadian yang di kelurahan pada saat itu. Kejadian di kelurahan lagi proses tender di mana di bulan Sono pas. Ujung-ujungnya di bulan Juni orang itu apa? Dikerjakan modal rey. Apa yang ngalapai mau kita nok kan? Kan itunya. Jadi nanti mohonlah kerjasama yang baik dulu kepada pengurus kelompok, pengurus kapotan, supaya berkoordinasi dengan pihak pemerintah Nagori. Nanti sampai di mana dia pembangunan, tahap pembangunan itu. Perannya tadi membahas tentang bagaimana masyarakat agar bisa dapat melakukan penanaman secara serentak. Nah, sementara untuk itu di sini keadaan masyarakat tidak melulu ada yang mengedukasi ataupun memberikan saran dari pihak Dinas Pertanian seperti penyuluh pertanian, Pak. Nah, bagaimana itu supaya bisa terwujud agar masyarakat bisa kompak dan penanaman serentak dari usulan penyuluh pertanian, Pak. Dan kemudian untuk masyarakat di sini, Pak, sangat mengeluh tentang bagaimana adanya pupuk, Pak. Sementara masyarakat memang betul mendapatkan pupuk subsidi tersebut, Pak. Cuman tidak semua, tidak merata, bahkan kurang. Bagaimana Pak solusi agar masyarakat tidak fokus menggunakan pupuk subsidi? Apakah ada masukan dari penyuluh pertanian tentang edukasi pertanian menciptakan pupuk organik, Pak, agar masyarakat juga bisa menggunakannya dan mengurangi biaya perawatan untuk pertaniannya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi tentang P2T3 ini, pola tanam tertib tanam ini, mungkin ke depan mari kita berkolaborasi sesama pengurus kelompok tani supaya pola tanam kita ini berjalan dengan baik. Kan dengan pemerintah yang ada di Nagori Bajambi 2 ini. Itulah harapan kita agar pola tanam ini dan terlaksana dengan baik. Yang kedua, memang sudah lama kita programkan supaya setiap kelompok tani itu jangan terfokus memakai pupuk kimia, karena bisa, yang jelas kimia itu bisa merusak tanah. Makanya makin tahun makin berkurang produksi kita. Kita sudah lama memprogramkan melalui musrembang pun di pemerintah Nagori supaya anggaran ketahanan pangan itu supaya dibuat dulu dianggarkan dulu
pemberdayaan petani itu dalam pembuatan pupuk organik karena potensinya tinggi kan, yang jelas potensinya ada, tinggi lah. Jadi inilah strategi-strategi yang mau kita kerjakan di tahun 2024. Mudah-mudahan kunci utamanya tetap juga petaninya, mau nggak dia diberdayakan, mau nggak dia belajar, dan mau nggak dia bekerja sama dengan sesama teman kelompoknya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Tadi Bapak dari penyuluh pertanian menyampaikan bahwasanya keluhan bolehlah agar kita bisa menyampaikan apa keinginan kita atau apa kesulitan kita. Nah, di sini saya Yuban Seripar, mewakili dari GMKI Pematang Siantar, siap mendengarkan keluh kesah Amang Inam masyarakat Bajambi 2, agar kiranya nanti saya bisa mengusulkan apa keluhan Amang Inam kepada Dinas Pertanian. Baik, Amang Inam, terima kasih. Kita tegar perkasa untuk melayani. Di tengah badai topan kami tetap berdiri. Persaudaraan kamilah yang selalu melandasi. Kamilah lilin-lilin yang siap untuk menerangi. Berani bertahan di tengah-tengah kebenaran, karena kami disertai sang kepala gerakan. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, utama sunum sin kamilah GMKI.